Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dilakukan oleh semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan untuk dapat mengukur kompetensi siswa terhadap beragam bentuk informasi. Pemanfaatan teknologi dalam asesmen juga efisien dan efektif untuk proses distribusi instrumen, pengelolaan data implementasi, dan pengolahan hasil. Semua satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dipersyaratkan sebagai penyelenggara asesmen nasional dapat melaksanakan asesmen nasional dengan cara menumpang di sekolah dengan infrastruktur TIK yang memadai. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama akan mengordinasikan skema menumpang tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 2 model pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbasis dalam jaringan atau daring dan semi-daring. Pada moda daring, semua proses dilakukan secara daring dan membutuhkan koneksi internet yang memadai dan stabil selama pelaksanaan asesmen nasional. Dengan demikian, satuan pendidikan tidak perlu melakukan proses sinkronisasi dan unggah hasil. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai, dapat memilih moda semi-daring di mana satuan pendidikan perlu melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal pada komputer server 3 hari sebelum pelaksanaan asesmen. Setelah asesmen selesai, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Setiap kepala satuan pendidikan menentukan moda pelaksanaan asesmen nasional yang sesuai dengan kesiapan infrastruktur TIK di wilayahnya pada sistem pendataan asesmen nasional paling lambat 30 hari sebelum hari pelaksanaan. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama diharapkan berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pendidikan untuk mekanisme resource sharing atau berbagi sumber daya dalam pelaksanaan asesmen nasional. Infrastruktur TIK yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan asesmen nasional secara daring pada satuan pendidikan adalah infrastruktur yang memiliki kualifikasi minimum, meliputi tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop dengan spesifikasi minimum yang ditetapkan, tersedianya aplikasi browser standar, dan tersedianya bandwidth internet minimum 12 Mbps per 15 komputer dan stabil selama pelaksanaan asesmen. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki kapasitas bandwidth yang memadai untuk melakukan asesmen nasional secara daring, maka dapat memilih moda semi-daring. Pada moda semi-daring ini, satuan pendidikan perlu menyiapkan tambahan infrastruktur pada moda semi-daring berupa komputer PC yang digunakan sebagai server dengan kualifikasi minimum yang telah ditetapkan. Tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan. Tersedianya aplikasi browser standar. Tersedianya internet dengan kapasitas bandwidth 2 Mbps untuk sinkronisasi dan unggah hasil asesmen. Setelah seluruh proses asesmen nasional dengan moda semi-daring selesai dilakukan, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Protokol Kesehatan Asesmen Nasional. Asesmen nasional dirancang dalam rangka memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah untuk mendapatkan potret komprehensif guna melakukan evaluasi dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Ada 2 hal yang wajib dilaksanakan oleh sekolah penyelenggara asesmen nasional untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan pada saat persiapan lokasi pelaksanaan asesmen nasional dan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh pihak yang terlibat pada hari pelaksanaan asesmen nasional. Pada masa pandemi, panitia dan pihak satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan lokasi penyelenggaraan asesmen nasional sudah sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang wajib dilakukan satuan pendidikan dalam persiapan lokasi, antara lain
menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di depan gerbang sekolah dan berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Membersihkan lingkungan satuan pendidikan dan ruang pelaksanaan asesmen nasional dengan cairan disinfektan, khususnya handle pintu, saklar lampu, meja dan kursi, komputer, keyboard, dan fasilitas lainnya yang sering terpegang oleh tangan. Panitia juga diwajibkan untuk melakukan proses disinfektan ruangan dan fasilitas kegiatan asesmen nasional yang telah digunakan oleh peserta sesi sebelumnya pada saat pergantian sesi. Menyediakan alat pengukur tubuh termogan dan seorang petugas untuk mengukur suhu tubuh di gerbang sekolah dan memastikan semua orang yang datang ke lokasi asesmen nasional memakai masker. Mengatur tempat duduk peserta asesmen nasional dengan kapasitas 50% dari total kapasitas ruangan, serta menjaga jarak 1,5 meter atau menyisihkan satu meja kosong antara peserta asesmen. Menyediakan masker sebagai cadangan untuk diberikan kepada peserta dan petugas yang tidak menggunakan masker. Mengatur kedatangan peserta setiap sesi sehingga tidak terjadi antrian serta kerumunan saat pergantian peserta antar sesi. Pada saat pelaksanaan asesmen nasional, para peserta wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker selama berada di lokasi asesmen nasional. Petugas sekolah mengukur suhu badan peserta sebelum masuk ke lokasi asesmen nasional. Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum memasuki ruangan asesmen. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, tidak melakukan kontak fisik dan tidak berkerumun selama berada di lokasi asesmen nasional. Membawa dan menggunakan alat tulis pribadi. Pihak sekolah perlu menyiapkan alat pendukung penerapan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta sebelum tanggal pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para peserta asesmen nasional serta mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan. Sampel peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan kepala satuan pendidikan serta guru seluruhnya akan berpartisipasi. Bagaimanakah mekanisme kepesertaan tersebut dalam implementasi? Peserta didik akan mengerjakan 4 instrumen: asesmen literasi membaca, survei karakter, asesmen numerasi, serta survei lingkungan belajar. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan jumlah maksimal 30. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 45 murid. Masing-masing jenjang memiliki 5 orang peserta cadangan. Apabila ada peserta utama yang berhalangan melaksanakan asesmen nasional, maka satuan pendidikan harus sudah menginformasikan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan. Peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan. Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan susulan dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil satuan pendidikan. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan situasi darurat dan kejadian luar biasa seperti listrik padam atau bencana alam, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang. Terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh guru dan kepala satuan pendidikan, beberapa hal perlu diperhatikan. 1. Seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut akan menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. 2. Pengisian survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan diberikan waktu selama 4 hari. 3. Bagi guru yang mengajar lebih dari 1 satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. 4.
Bagi kepala satuan pendidikan yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Apabila kepala satuan pendidikan yang berperan sebagai guru, maka akan mengisi survei lingkungan belajar, baik sebagai kepala satuan pendidikan maupun sebagai guru. Sangat penting bagi setiap satuan pendidikan mendapat potret yang utuh mengenai kondisi pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif untuk melaksanakan asesmen nasional dengan menjunjung integritas tinggi akan mendorong dihasilkannya informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia.